Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya, cerita saya tentang Gajah Mada, Patih Hamangkubumi, Kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Patih Maduratna dan Hamangku Kanuruhan Gajah Enggon dan rombongan dari Kerajaan Mojopahit yang disertai Podang, seorang pelukis dari Mojopahit, sudah diterima oleh Prabu Linggobuwono. Oleh sebab itu, Prabu Linggobuwono menjamu, makan, minum, dan juga seni tari-tarian untuk hiburan, dan dipersilakan kepada para tamu untuk melihat situasi, kondisi, keadaan alam yang ada di Kerajaan Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi penerimaan Raja Prabu Sunda Linggobuwono sungguh tidak ada yang cacat sedikit pun. Pemirsa, akhirnya apabila tamu-tamu dari Mojopahit itu ingin mengunjungi suatu tempat atau berjalan-jalan, maka Kerajaan Sunda sudah menyiapkan para prajurit yang siap mengantarkan dan sebagai juru untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh para tamu dari Kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada suatu ketika Gajah Enggon, Patih Maduratna, dan rombongan ingin berjalan-jalan, sehingga sudah disiapkan kereta-kereta, dan di antaranya rombongan itu adalah seorang pelukis, yaitu Podang Salisir, yang dalam satu kereta dengan Kudo Swaboyo. Ketika itu Kudo Swaboyo diajak dalam satu kereta dengan Gajah Enggon, tetapi Kudo Swaboyo menolaknya dengan halus karena dia ingin bersama dengan seorang pelukis dari Majapahit, yaitu Podang Salisir. Kemudian oleh Sunda, kerajaan sudah menyiapkan yaitu Ronggo Kaweni untuk mendampingi pelukis Podang Salisir yang disertai Kudo Swaboyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika sedang berjalan-jalan melihat keadaan alam, keindahan Sunda, dan bagi Podang Salisir adalah untuk mencari inspirasi yang akan dituangkan di dalam kanvas atau mencari hal-hal yang sekiranya bisa dipakai untuk melukis seorang putri dari Galuh, dari Sunda, yaitu Dyah Pitaloka Citrorosmi,
putri dari Prabu Linggobuana. Pemirsa dimanapun Anda berada, sambil berjalan-jalan di dalam kereta itu, sambil ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sunda. Tiba-tiba mata dari Podang Salisir melihat ada seseorang di tepi sebuah telaga, yaitu Telaga Jalatunda. Di sana ada orang yang sedang menggelar sebuah kanvas, kemudian tangannya menari-nari di atas kanvas itu, yang hanya ditemani oleh seorang laki-laki. Dia adalah seorang pelukis dari Sunda, yaitu Risang Saniscor, yang didampingi oleh orang Mojopahit, tetapi masih lupa ingatan masa lalunya, yaitu Riung Sedatu. Ketika itu di dalam kereta, Kudo Swaboyo melihat sepintas bahwa dia melihat seperti kakaknya, seperti adiknya, yaitu Riung Sedatu atau Prajaka. Karena dia dipesan oleh orang tuanya, yaitu Pradabasu, lihat-lihat di semua tempat, barangkali adikmu Prajaka ada di sebuah tempat. Tetapi karena pada waktu itu Kudo Swaboyo sedang bercakap-cakap dengan Ronggo Kaweni dan Podang Salisir, maka fokus untuk memandang seseorang yang dari jauh, yang sepertinya saudaranya yaitu Prajaka, sehingga terganggu. Tiba-tiba Podang Salisir menghentikan kereta. Berhenti dulu. Aku mau melihat orang yang sedang melukis itu. Tetapi jangan ada yang ikut. Sebetulnya di dalam hati Kudo Swaboyo, dia juga ingin ikut. Berhubung sudah dikatakan oleh Podang Salisir, jangan ada yang ikut. Sehingga kereta itu kemudian berhenti dan tidak ada yang mengikuti. Beberapa langkah kemudian, Podang Salisir mengatakan, jangan menunggu aku, karena aku tidak bisa ditunggu. Oleh sebab itu, silakan kamu meneruskan perjalanan. Akhirnya, kereta yang ditumpangi oleh Ronggo Kaweni dan Kudo Swaboyo dan seorang sais yang mengendarai kereta itu, maka berlanjutlah untuk berjalan. Kemudian Podang Salisir mendekati seorang pelukis itu. Betapa terkejutnya Podang Salisir setelah mengetahui betapa indahnya lukisan yang ada di dalam kanvas itu. Seorang gadis yang sangat cantik, kemudian di background sebuah telaga, yaitu Telaga Jolotundo. Seorang gadis dengan rambut terurai. Sungguh Podang Salisir terheran-heran dengan lukisan itu. Kemudian dia bertanya, wahai saudaraku, perkenalkan, aku adalah Podang Salisir. Aku adalah seorang pelukis. Tetapi sungguh aku baru pertama kali melihat sebuah lukisan yang begitu hidup, yang begitu indah,
goresan yang begitu halus. Oleh sebab itu, kalau boleh, siapakah nama Anda? Maka Sanis Coro kemudian mengenalkan diri. Kisana, aku adalah seorang pelukis dari Sunda. Aku sudah biasa melukis, baik itu melukis alam maupun melukis orang. Melukis orang pun saya bisa dari depan, kemudian dari arah kiri, bisa dari arah kanan. Jadi dari semua arah saya bisa. Itulah katanya Podang Salisir. Itulah yang menjadi aku heran. Aku ini seorang pelukis, tapi kalau melukis bagian depan, objek yang saya lukis itu berhadapan dengan saya, maka saya tidak bisa. Oleh sebab itu, objek yang selalu saya lukis, orangnya harus miring, baik itu miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tetapi mengapa Anda bisa melukis dengan wajah yang lurus sehingga benar-benar lukisan ini menjadi hidup? Kisana pelukis dari Mojopahit. Benar, aku pelukis dari Mojopahit. Dan ini siapa yang Anda lukis ini? Mohon maaf, Kisana, objek yang saya lukis ini adalah seorang wanita. Dia Pitaloka Citroresmi, putri kesayangan dari Prabu Linggobuwono. Betapa terkejutnya yang namanya Podang Salisir. Karena apa? Dia memiliki tugas untuk melukis Dia Pitaloka Citroresmi. Dalam hatinya, aku tidak bisa melukis seperti ini. Kemudian tiba-tiba seorang Riung bertanya, "Wahai kakak, kamu dari mana?" "Aku dari Majapahit. Aku pelukis Majapahit." Aku juga dari Majapahit. Aku juga dari Majapahit. "Terus kamu di sini sedang apa?" "Aku ikut kakakku ini. Kakangku ini seorang pelukis. Hebat dia." "Kamu belum tahu yang namanya Dia Pitaloka secara langsung?" "Belum, aku belum bertemu." "Kalau belum bertemu, maka saya pertemukan." "Loh, kamu bisa mempertemukan saya dengan Dia Pitaloka?" "Bisa." "Bagaimana caranya?" "Ya ini, lihat lukisan ini. Ya ini orangnya. Persis, sedikit pun tidak ada celahnya." Jadi kalau kamu belum tahu Dia Pitaloka, maka inilah Dia Pitaloka. "Oh, begitu ya. Wah, kalau begitu Dia Pitaloka sungguh amat cantik." Benar, dia itu gadis yang sangat cantik. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian dua pelukis ini kemudian saling tukar pendapat tentang lukisannya. Oleh sebab itu, biarkan mereka bercakap-cakap. Ayo kita ikuti bagaimanakah Kudo Swaboyo yang sedang bercakap-cakap juga dengan Ronggo Kaweni. "Wahai sahabatku Ronggo Kaweni, biarkan Podang Salisir mencari inspirasi. Ayo, aku ingin bertanya kepada sahabatku,
Aku ingin tahu bagaimana sih ceritanya, yaitu negara atau kerajaan Sunda ini. Oh, begitu. Memang sejarah Sunda ini panjang, sahabatku. Kudo Swaboyo. Iya, aku ingin tahu bagaimana kisahnya walaupun tidak terlalu detail. Yang penting aku tahu. Baiklah kalau begitu. Begini, sahabatku. Jadi kerajaan Sunda ini dulunya adalah namanya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara yang lama-kelamaan akhirnya mengalami kemunduran. Kemunduran dari Kerajaan Tarumanegara ini kemudian diteruskan, yaitu diteruskan oleh Tarusbawa, yang kemudian Tarusbawa memberikan nama negara yang dibawanya itu dengan sebutan Sunda Pakuan. Kemudian ada lagi, yaitu Wreti Kendayun. Wreti Kendayun ini juga meneruskan kerajaan Tarumanegara. Akhirnya negara yang dibawanya itu diberi nama Sunda Galuh. Sehingga yang namanya Tarumanegara ini bisa dikatakan pecah menjadi dua, atau boleh secara halusnya terbagi menjadi dua, dilanjutkan oleh dua wangsa, yaitu wangsa Tarusbawa dan wangsa Wreti Kendayun. Sedangkan kalau kami ini sebagai orang Galuh, jadi saya ini orang Galuh, sahabatku, ini diawali dari Wreti Kendayun kan. Nah, Wreti Kendayun ini adalah seorang resi. Seorang resi yang kemudian dia berada di sebuah tempat namanya Medang Jati. Medang Jati. Nah, keturunan dari Wreti Kendayun yang ada di Medang Jati itu namanya adalah Sangkandiawan. Kemudian Sangkandiawan ini memiliki 5 putra, sahabatku. Putra yang pertama adalah Karong Maralah. Kemudian Karong Maralah ini sebagai putra yang ketiga. Sedangkan putra yang pertama adalah Sang Manukuhan. Sedangkan putra yang kedua adalah Karangkalah. Sedangkan yang ketiga yang saya ucapkan tadi yaitu Karung Maralah. Yang keempat adalah Sang Sandang Grebo. Kemudian yang kelima adalah Wreti Kendayun. Jadi Wreti Kendayun adalah putra yang kelima dari Sangkandiawan. Kemudian bagaimana sahabatku? Tolong dilanjutkan. Baiklah, sahabatku Kudo Swaboyo, Wreti Kendayun ini kemudian terus melakukan sebuah pemerintahan karena saudara-saudaranya yang lain itu memiliki keahlian yang berbeda-beda. Tetapi Wreti Kendayun ini memiliki keahlian yaitu dalam bidang memerintah orang atau mengkoordinasi orang, sehingga dia pantas menjadi seorang raja. Itulah yang disebut dengan Raja Galuh yang pertama. Kemudian
Raja Galuh ini beribu kota di sebuah kota, yaitu yang disebut dengan Kawali. Sedangkan Sunda di bagian barat, yaitu Sunda Pakuan, ini berada di Pakuan. Tolong saudaraku diulangi lagi, begini maksudnya. Jadi Sunda ini terbagi menjadi dua, yaitu Sunda bagian barat yang disebut dengan Sunda Pakuan, yang beribu kota di Pakuan. Kemudian ada Sunda bagian timur. Nah, Sunda bagian timur ini disebut dengan Sunda Galuh, yang beribu kota di Kawali. Oh begitu. Terus bagaimana? Kemudian untuk Sunda Galuh dan Sunda Kawali ini dibatasi oleh sebuah sungai, namanya Sungai Citarum. Jadi di sebelah barat Sungai Citarum adalah wilayah Sunda Pakuan, sedangkan di timur Sungai Citarum adalah wilayah dari Sunda Galuh. Begitu sahabatku. Terus bagaimana cara pemerintahan di Sunda Galuh? Di Sunda Galuh juga ada pemerintahan, yaitu dipimpin oleh seorang raja. Sekarang ini adalah Raja Prabu Linggobuwono yang dibantu oleh Mangkubumi Patih, yaitu adiknya. Namanya adalah Bunisora. Nah, Bunisora yang menjadi Mangkubumi Patih ini kemudian bergelar yaitu Hamangkubumi Surodipati. Hamangkubumi Surodipati. Kemudian Prabu Linggobuwono sendiri itu juga mendapatkan julukan yaitu Prabu Wangi. Mengapa kok disebut dengan Prabu Wangi? Karena dia memimpin dengan cara yang sangat bagus, sangat adil, bijaksana. Oleh sebab itu namanya harum, namanya wangi. Oleh sebab itu disebut Prabu Wangi. Kemudian Prabu Wangi ini atau Linggobuwono ini pertama kali dinobatkan pada tahun 1350. Jadi sudah hampir sekarang ini sudah berjalan 5 tahun melakukan pemerintahan. Kemudian dikaruniai 2 putra. Yang pertama adalah seorang putri yaitu Dyah Pitaloka Citroresmi, dan adiknya seorang laki-laki yaitu Niskala Wastu Kencana. Kemudian bagaimana keadaan 2 negara ini? Negara Sunda ini yang barat dan yang timur berjalan baik, rukun, tidak pernah berselisih paham. Kalau ada perselisihan paham itu biasa, kecil-kecil saja, tapi tidak pernah terjadi perang. Bahkan sering terjadi sebuah perkawinan, yaitu antara Sunda bagian barat dan Sunda bagian timur. Hal itu pernah dilakukan oleh seorang pemuda, yaitu putranya raja di Sunda Galuh, yaitu Raden Sanjaya. Raden Sanjaya yang menikah dengan seorang putri dari Sunda Pakuan. Jadi keadaannya tidak pernah terjadi perselisihan. Sehingga terkadang keturunan dari Galuh juga pernah memerintah di Pakuan. Demikian juga yang Pakuan juga pernah memerintah di Galuh dan seterusnya. Sehingga tidak ada percekcokan, perselisihan yang tidak bisa dipecahkan dengan cara damai. Begitulah sahabatku. Baiklah, terima kasih. Aku sungguh banyak mendapatkan pengalaman dan keterangan tentang sejarah Galuh. Nah, sekarang kita sudah sampai di istana. Oleh sebab itu, kita turun di sini saja ya. Baiklah, aku juga
akan memberikan menunggu pimpinan saya yaitu Gajah Enggon dan seorang patih yaitu Maduratna. Demikian aku mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mau berbincang-bincang dan membagi ilmu kepada saya. Sama-sama sahabatku. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah. Seorang pelukis sudah bertemu dengan pelukis dan bagaimanakah nanti? Apakah Podang Salisir setelah ketemu dengan seorang pelukis yang kebetulan melukis objek yang akan dilukis oleh pelukis dari Mojopahit yaitu Podang Salisir, apakah Podang Salisir mampu menyaingi lukisan, hasil lukisan dari Sanis Coro? Oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita saya. Sampai di sini, jangan lupa dukung saya, berikan like, berikan subscribe, dan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.